Saya akan masuk pada sesi kedua. Apa sih Indonesia? Tolong Bapak dan Ibu yang ada di sini, siapa yang merasa menjadi orang Indonesia? Tolong angkat tangan. Orang Indonesia. Pernahkah Bapak dan Ibu tahu, apakah kata Indonesia itu kata asli? Pernahkah kita diajarkan di pendidikan kita dari mana asal-usul kata Indonesia? Pernahkah kita tahu siapa yang memberi nama Indonesia? Nah, inilah semua yang saya dalami bagaimana pepatah bijak mengatakan untuk maju ke depan, kita harus melihat ke belakang untuk kita mawas diri siapa kita saat ini dan mau kemana kita melangkah. Ya, itu salah satu cara saya belajar ya bagaimana betapa mirisnya kalau kita mengatakan saya orang Indonesia asli tapi nggak pernah tahu sejarah kata Indonesia juga. Boleh saya share sekarang? Ya, Silakan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Setuju. ya. Saya mulai dengan kata Indonesia. Oke, lahirnya jadi asal usul nama bangsa Indonesia, yaitu dari mana asalnya nama Indonesia. Jadi kita tadi bicara sebelum nama Indonesia itu lahir. Jadi kalau mau bilang, ya kalau kami orang Tionghoa, orang Tang, ada di Tangerang dari Tang Dynasty. Lalu ada bapak atau ibu yang datang dari Sumatera, dari Kalimantan, atau dari Jawa Tengah, mengusir kami yang ada di Tangerang. Pertanyaan saya, duluan mana ente mana? Oke. Nah, jadi lalu mengapa Anda mengatakan, keluar kamu Cina Benteng? Ya, ini daerah saya. Tunggu dulu. Kalau Anda datang kemari pada Tang Dynasty atau Ming Dynasty, Anda datang dari kerajaan lain. Kalau dalam konteks sekarang, Anda perlu visa masuk kemari. Leluhur kami lahir di sini. Jadi tuan rumah sebetulnya siapa? Nah, dari situlah saya melontarkan istilah bahwa tidak ada satu orang pun yang asli. Saya berani berargu di situ, nanti saya ini kan. Ya, jadi yang membuat kita merasa Indonesia adalah rasa kebangsaan kita. Nah, bagaimana kita melahirkan bangsa? Oke, saya mulai dengan lahir nama Indonesia. Kata Indonesia itu adalah dua orang yang berjasa, tiga sebetulnya, yang melahirkan kata Indonesia. Yang pertama adalah ya seorang etnografis, yaitu yang ahli tentang hukum, lalu dia tentang hak-hak etnis, yang bernama James Richardson Logan, seorang Scotland, ya dari Skotlandia, ya. Dan satunya lagi adalah yang kita tahu, yang justru yang lebih banyak dicatat dalam pelajaran kita adalah Adolf Bastian, seorang Jerman antropologis yang dalam bukunya dia menggunakan kata Indonesia dalam Indonesian Order di Incelders Malaysia. Nah, padahal orang inilah yang berjasa memberi nama Indonesia. Oke, ini adalah buku yang karena tadi saya katakan saya lebih suka mencari jejak-jejak primer. Artinya saya punya kalau bicara kata siapa, saya nggak pernah mau bilang kata orang. Jadi saya bilang ini bukunya, ini ketemunya di mana. Nah, buku ini saya cari selama hampir 8 tahun saya ketemu, yaitu The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4 yang diterbitkan di Singapura tahun 1850. Penulisnya adalah James Richardson Logan, tadi yang gambarnya pertama. Dalam buku jurnal The Indian Archipelago, orang Inggris ketika Belanda mulai dari 1602 ya, masuk ke Batavia dan mendirikan VOC, lalu mendeklar kemudian sebelumnya belum jadi Dutch East Indies, lalu kemudian dikenal dengan Dutch East Indies, yaitu India Timur kepunyaan orang Belanda. Orang Inggris tidak mau menyebut Dutch East Indies. Mereka benci, emang lu punya. Mereka mengatakannya adalah di Indian Archipelago. Jadi nama Nusantara itu adalah Kepulauan India. Itulah kenapa, karena patokannya adalah Samudra India. Ya, dan memang kita harus akui jejak-jejak Hinduism, India itu tinggi sekali di Indonesia. Nah, jadi Indian Archipelago adalah istilah yang dipakai orang Inggris. Sedangkan orang Belanda mengatakan Dutch East Indies. James Richardson Logan dalam jurnal dia, yang tulisan dia yang tebalnya hampir 600 halaman lebih, ya, dia mengatakan pada halaman 71, ya. Nah, di sini kita lihat
dua orang yang memberikan nama. Yang pertama adalah seniornya, jadi patronnya James Richardson Logan yang bernama George Windsor Earl, yaitu dia orang Inggris, seorang lawyer. Ya, sebetulnya dia adalah gurunya James Richardson Logan. George Earl, ya, ketika tahun 1850 tahun yang sama, dia sudah melontarkan, sebenarnya 1849, setahun sebelumnya dia melontarkan. Ini di Indian Archipelago, ini lebih tepat kalau kita panggil adalah Indonesia atau Melayunesia. Jadi dua kata ini dilontarkan oleh George Windsor Earl. Tetapi kemudian dia tidak melanjutkannya lagi. Dan muridnya inilah James Richardson Logan, ketika tahun 1850 dia menulis laporan ya, perjalanan dia sekaligus jurnal dia secara akademis. Pada halaman 71 dari buku yang tadi tebalnya hampir 700 halaman itu, di halaman 71 ya ini yang saya stabilo ya. The inhabitant of the Indian archipelago or Malayan archipelago would become respectively Indonesian or Melayunesian. Jadi George Earl mengatakan bahwa Indian archipelago atau penduduknya itu lebih tepat dikatakan Malayan archipelago atau Indonesian. Tapi sesudah itu dia tidak meneruskannya lagi, cuma melontarkan ide. Dan James Richardson Logan lah, jadi orang Scotland inilah yang menetapkan lebih tepat nama untuk di Indian Archipelago adalah Indonesia. Jadi lahirnya kata Indonesia ada di footnote dari sebuah buku. Jadi footnote, catatan kaki. Yaitu ini ya pada halaman 254 di buku yang sama. The name Indian Archipelago is too long to admit of being used in an adjective or in an ethnographical form. Bahwa nama Indian Archipelago itu terlalu panjang dan terlalu complicated ya kalau dicari orangnya apa gitu. Nah, dalam istilah etnografi, maka dia juga mengatakan Mr. Earl suggest ya Indonesia, tapi dia melontarkan tapi dia sendiri yang menolak nih ya si George Earl. Dia lebih tepat mau mengatakan Melayu Nation. Padahal kalau Melayu Nation itu masuk juga karena dia melihat dari suku warna kulit sawo mateng. Ya, kalau dibilang Malaysia maka akan juga melibatkan lebih luas lagi. Makanya James Richardson Logan mengatakan bahwa I have no, jadi dia mengatakan di sini we just get Indonesian for Indian Archipelago. Jadi di sini dia mengatakan I prefer the purely geographical term Indonesia. Jadi saya lebih suka menggunakan istilah geografis Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian island or the Indian archipelago. Jadi yang betul-betul adalah kependekan dari kata persamaan dari kata Indian, Kepulauan India atau Kepulauan Indian ini. Ya, dan penduduknya dikatakan Indonesian ya dan negaranya Indonesia. Jadi dialah orang yang memberikan nama. Dan ini adalah James Richardson Logan. Ini sudah ditulis dulu oleh Pramudia Anantatur ya puluhan tahun yang lalu, tapi mungkin karena beliau sempat disingkirkan, jadi tulisannya pun nggak ada yang baca. Nah, saya sempat 3 kali saya mengunjungi kuburannya di sini ya. Tadi Pak Hendra ada ya waktu itu dengan Pak Hendra, lalu dengan istri saya juga di sini. Ini adalah kuburannya di Penang. Jadi Logan menjadi apa? Dia diangkat sebagai warga negara kehormatan Pulau Penang ya, dan ada jalan yang namanya Logan Street. Nah, ini video saya, oke, ketika, nah ini tidak jauh dari kuburan James Richardson Logan, inilah kuburan George Windsor Earl, ya. Jadi saya juga mengunjungi dua-duanya. Selamat siang, saya Udaya Halim dan Geometry Heritage dan mewakili terpilih Perangkat Jawa Bangga Indonesia. Hari ini tanggal 1 Desember tahun 2023, setengah 1 siang, saya dipilih oleh Profesor Peter Carey, sejarawan sejati, mengunjungi makam James Richardson Logan di Christian Cemetery, Kota Penang. Ini adalah kunjungan kami yang ketiga kali, di mana kita menghormati orang yang memberikan nama Indonesia. Bahkan wanita. Ya, jadi ini mencerminkan sesuatu realitas bahwa tidak semua yang buruk dan semua yang kecil datang dari sistem kolonial. Sebab dua sohib ini, George Windsor Earl dan James Richardson Logan, bisa menciptakan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa kita. Satu nama yang lepas dari semua aroma kolonial. Dan mereka membuat itu
dari salah satu imunisasi. Mereka tidak ada kepentingan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa nama Indonesia lahir dari satu kontribusi orang yang bukan asal dari Indonesia, tetapi berpikir tentang kemanusiaan dan tentang masa depan sebuah bangsa. Jadi kita tidak boleh juga melupakan jasa dari dua orang ini. Terima kasih dari kami. Salam dari Penang. Ya, jadi tadi adalah bagaimana nama Indonesia itu. Jadi kalau bicara asli, dan jadi tolong sekali lagi, kalau kita orang Indonesia yang punya percaya diri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mau belajar dari masa lalu untuk melangkah ke masa depan, ya. Nah, Indonesia sendiri adalah kata yang dilontarkan, diberikan oleh orang asing, yaitu orang Scotland tadi. Dan menjadi Indonesia sekarang inilah kebangsaannya. Indonesia lahir sebagai negara bangsa, bukan negara yang berdasarkan etnis, ras, suku, atau agama. Tapi dibangun atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara. Berdasarkan konsensus kebangsaan, yaitu yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ini adalah konsensus. Ya, di mana di gedung ini, ya, di gedung Keramat 106 ini, pernyataan Sumpah Pemuda itu dideklarasikan. Ya, gedung ini di Jalan Keramat Raya nomor 106 yang notabene milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Lian. Dan juga ya ini Sumpah Pemuda acara jadi gini. Kongres Pemuda itu dilakukan dua kali. Yang pertama 1926 di Yogyakarta, lalu yang kedua 1928 di Jakarta, ya. Yaitu dilakukannya bukan satu hari, tapi 2 hari, 27 Oktober hari Sabtu dan 28 Oktober hari Minggu. 27 hari itu bermula di sebuah gereja. Jadi di gereja katedral, yaitu di mana Perhimpunan Sosial Katolik itu gedungnya dipakai untuk Yong pemuda-pemuda Indonesia dari mana-mana, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatera, semua berkumpul untuk bagaimana yang melahirkan ikrar untuk menjadi bangsa. Nah, ini adalah bagaimana Sumpah Pemuda itu, ya. Lalu Sumpah Pemuda itu adalah yang mengikat kita menjadi Indonesia ada 3, yaitu Sumpah Pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Jadi dari Sabang, Merauke, dari utara ke selatan, itulah Indonesia. Jadi kata Indonesia itu adalah milik kita semua. Lalu kita juga mengatakan mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa Jawa, tidak ada bangsa Sunda atau bangsa, tapi bangsa Indonesia yang menjadi pemersatu kesemuanya. Dan yang ketiga adalah ini satu kesuksesan bangsa kita. Kita harus bangga bahwa orang Indonesia itu, kalau Anda pergi ke Sabang, ke Papua, kemanapun pelosok, Anda berbahasa Indonesia karena itulah bahasa persatuan kita. Ya, jadi, nah 3 inilah sumpah. Lalu bagaimana orang Tionghoa ikut nggak berikrar? Yes. 4 orang Tionghoa ikut dalam Sumpah Pemuda. Inilah namanya Kwe Tiam Hong, yaitu dia juga anggota dari Yong Sumatera Bon dan mengajak 3 teman-temannya orang Sumatera, ya, Wee Kai Siang, Liao Chuan Hok, Chio Jin Kui, ya. Jadi 4 orang Tionghoa, pemuda Tionghoa ikut juga mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan ada satu lagi namanya Johan Muhammad Chai yang mewakili, jadi seorang di sini mualaf, ya, yang ya seperti kawan-kawan kita yang dari PT ini, ya, mewakili kalau dibilang etnis atau sukunya, yaitu Tionghoa, ya, dari Yong Islametan Bon, dan Si Kong Lian sendiri pemilik rumah itu. Dan inilah orangnya, ya. Nah, jadi bagaimana Si Kong Lian seorang pedagang aja dia bisa ikut partisipasi karena siapa yang mau rumahnya dipakai untuk mengikrarkan kegiatan politik, ditangkap dia dan dia melerakannya. Nah, ini adalah keluarganya, putra-putrinya, ya. Dan saya ikut berbangga bagaimana menyelesaikan rumah yang menjadi Museum Sumpah Pemuda ini, ya, karena statusnya itu menggantung, dan saya mencoba untuk memediasikan, dan rumah itu secara resmi dihibahkan kepada negara oleh seorang Tionghoa, yaitu keluarga Si Kong Lian. Jadi pada webinar kami tanggal 19 Oktober 2020, ya, keluarga besar Si Kong Lian dengan diwakili cucunya Dr. Yanti Sirman menyatakan menghibahkan gedung keluarga di Jalan Keramat 106, ya, digunakan untuk menjadi museum dan secara resmi pada negara. Karena nilai sejarahnya, ya, tidak sebanding kalau rumah itu dihitung-hitung
itu masih 100-200 miliar kali sekarang, ya, atau katakan puluhan miliar. Tapi buat negara sejarahnya lebih penting. Jadi kebesaran jiwa dari keluarga si Kong Lian ini rumahnya, ya. Nah, inilah serah terimanya. Jadi saya bangga sekali memediasikan, ya, antara keluarga si Kong Lian dengan pemerintah, bagaimana rumah itu secara resmi, ya, di sini diserah terimakan, ya, melalui Dirjen Kebudayaan, ya, Pak Dr. Hilmar Farid di sini, ya, pada jadi di Gedung Sumpah Pemuda itu tahun 2021, ya, resmi, ya. Dan kalau Anda ke Gedung Sumpah Pemuda, ada galeri si Kong Lian di situ. Jadi orang harus tahu bahwa orang Tionghoa juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebangsaan. Dan ini adalah bagiannya di Museum Sumpah Pemuda. Bahkan orang pertama yang merekam lagu Indonesia Raya namanya Yok Kim Chan. Siapakah Yok Kim Chan? Kalau Anda tahu di Jakarta ada bioskop Roxy, dialah pendirinya sekaligus pemiliknya, dan beliau juga adalah pemilik rekaman, yaitu yang ada di Pasar Baru, ya. Jadi di situ, ya, Yok Kim Chan adalah pemilik dari toko populer, ya, yang merekam, jadi perusahaan perekaman, dan beliau yang merekam ketika W.R. Supratman adalah kawan baik Yok Kim Chan. Tahun 1927, ya, W.R. Supratman bilang pada Yok Kim Chan, Pak Yok, saya ingin ikut lomba nanti untuk lagu kebangsaan, dan bagaimana kalau lagu saya direkam? Nah, bulan akhir tahun 1927 itu, pada bulan Oktober atau November, ya, itu melakukan perekaman di rumahnya di Jalan Gunung Sari yang masih sifatnya itu masih dia punya positif, masternya itu kayak piringan yang kalau digores itu sambil ditiupin, ya. Nah, itu baru cetakan, jadi resminya itu. Lalu kemudian Yok Kim Chan hubungan baik dengan W.R. Supratman, karena W.R. Supratman dia juga punya dua profesi. Dia sebagai pemusik, dan pada Yok Kim Chan dia adalah pemain biola part-timer dari orkesnya populer yang pimpinannya Yok Kim Chan. Dan W.R. Supratman juga bekerja pada harian Sinpo. Jadi saat itu mingguan harian Sinpo Buletin, ya, yang notabene adalah kegiatan orang-orang Tionghoa, milik orang Tionghoa. Nah, inilah, ya, jadi wajahnya Yok Kim Chan, ya, dan ini rekaman pertama dalam bentuk keroncong. Jadi waktu itu yang aslinya ada, lalu yang bentuk keroncongnya yang diedarkan. Tapi ketika Sumpah Pemuda itu didengungkan, ini semua disita, dan yang dalam perjalanan dari Inggris pun semuanya dihancurkan. Oke, saya nggak ngomong terlalu banyak, tapi sekedar benang merahnya saja, karena ini makan waktu. Dan ini adalah, kembali lagi sekarang, bagaimana peran kelompok orang Tionghoa yang berani untuk menyuarakan lagu Indonesia Raya. Pada saat itu pers Bumi Putra tidak ada yang berani untuk mempublikasikannya, tapi majalah Sinpo yang notabene orang-orang Tionghoa, inilah yang pada 1 November 1928 yaitu mencetak, ya, ini dalam majalahnya partitur dari lagu Indonesia Raya berikut bait-baitnya. Lalu bagaimana founding fathers kita, yaitu orang-orang yang mendirikan, tadi saya katakan bahwa Indonesia itu berdiri atas konsensus kebangsaan. Konsensus kebangsaan harus punya peraturan, tata tertib. Itulah yang kita katakan konstitusi. Dan 4 orang Tionghoa ikut merancang konstitusi kita, yaitu Lim Kun Hian, Wee Tiang Chui, Wee Chong Hao, ya, dan Mr. Tan Eng Hua. Lalu kemudian satu lagi, Dr. Yap Chuan Bing, ini juga ikut dalam yang berikutnya ketika perumusannya BPUPK, lalu kemudian PPKI-nya, persiapannya, ada Dr. Andes Yap Chuan Bing yang sekarang namanya di Solo sudah dikembalikan lagi nama jalan, yang dulunya nama jalan namanya Yap Chuan Bing, kemudian dihapus karena anti-Chinese-nya, lalu sekarang dikembalikan. Nah, 4 orang ini juga ikut. Jadi orang Tionghoa pun ikut dalam perundingan bagaimana kita membuat peraturan negara kita. Kalau Anda mau tahu Wee Chong Hao ini adalah keturunan dari Wee Tiong Ham, Raja Gulanya di Jawa Tengah, di Semarang. Nah, saya menyetir kata bijak dari orang yang paling saya hormatin, dan sebagai guru, ya, tadi kawan saya, rekan dari PGRI, inilah guru kita, Pak, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, nama lengkapnya Suwadi Suryadingrat. Beliau mengatakan dalam buku di majalah Hindia Putra tahun 1919, orang Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Indonesia tanah airnya,
Tak peduli apakah ia Indonesia murni atau ia punya darah Cina, Belanda, dan bangsa Eropa lainnya dalam jasadnya. Jadi pengertian orang Indonesia adalah apa yang kau rasakan. Ada dua teori bagaimana menjadi Indonesia, yaitu pertama integrasi yang lalu kemudian asimilasi. Oke, apa perbedaannya? Kita lihat di sini. Kata integrasi yaitu berasal dari bahasa Inggris yang benar integrate, yaitu bagaimana manusia ya itu menggabungkan menjadi satu dengan kelompok yang semulanya berpisah. Jadi perserikatan, mengikatkan diri, tapi bukan meleburkan diri. Nah, konteks inilah yang kita sekarang baru dengungkan lagi kembali, yaitu bahwa kebinekaan, bahwa kita harus merayakan kebinekaan. Kita tidak bisa memaksakan asimilasi, karena asimilasi hanya harus berlaku secara alami, not by design, atau apalagi by force. Jadi kata asimilasi Anda menganggapkan adalah bahwa orang Indonesia itu harus dicampur semuanya, seperti Anda yang tadi di salad atau gado-gado ini, ya Anda jadikan jus. Kalau nggak enak, buang semuanya. Nah, inilah bagaimana pola pikir menjadi Indonesia harus kita mulai. Bahwa kita harus punya integrasi pada negara. Itulah kenapa kekhawatiran kalau negara kita dengan gonjang-ganjing, pertikaian di sana-sini, rasial, diskriminasi sana-sini, maka kita menuju ke jurang disintegrasi, bukan disasimilasi. Kalau Anda bilang disasimilasi, Anda sudah nggak bisa lagi, tapi disintegrasi. Nah, itulah kata integrasi. Ya, jadi Indonesia harus diperlakukan seperti gado-gado, salad, ya, warna-warninya kelihatan dan kita rayakan perbedaan. Justru disinilah kehebatan Indonesia, satu-satunya di dunia. Kalau bicara tentang, agamanya yang paling penting, maaf ya, ini kebetulan tuan rumahnya dari PT, yaitu agama Islam. Kalau Anda lihat di sini, apakah agama Islam agama yang tertua? Tidak, 10 termuda malah. Nah, jadi kalau mau dibilang lebih dulu mana? Itu juga akan menepuk air di dulang kalau kita bilang, hanya orang Islam yang harus bisa punya jadi Indonesia. Karena Islam pun bukan asli dari Indonesia. Oke. Kalau tadi sejarahnya saya sudah buka kan, ya Islam lahir 610, yaitu pada masa Tang Dynasty. Jadi kita berbesar hati dan membuka wawasan kita, agama itu luhur luar biasa. Jadi kalau mau bicara asli, ya bukan agama malah, aliran kepercayaan. Ada Parmalin, ada Kaharingan, ada Sunda Wiwitan, ya di Jawa ada Kejawen, itulah yang asli. Toh kita malah nggak percaya. Nah, kita terjebak dengan feodal dengan primadonial dan kita terjebak dengan disintegrasi kalau kita berpikiran cepat. Sama halnya saya katakan, yes, saya setuju kalau orang Jawa banyak yang nggak benar. Ya, sama seperti orang Jawa, orang Sunda, orang Batak yang manapun juga. Tapi yang benar juga ada, karena kita nggak boleh terjebak dengan stereotyping. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita diciptakan justru berbeda-beda untuk saling mencintai. Jadi sekali lagi, menjadi Indonesia bukan karena suku, agama, etnis, tapi integrasi kebangsaan. Integrasi pikiran, perbuatan, kesetiaan, dan tanggung jawab demi kemajuan bangsa Indonesia. Karena negara adalah rumah bangsa. Jadi apa yang harus kita lakukan yang terbaik buat negara? Sesuai filsafah kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus tanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Ya. Nah, ini adalah bagaimana orang Tionghoa sempat dimarginalkan, sudah didiskriminasi, lalu kemudian difitnah. Anda lihat di sini, 4 orang Tionghoa ikut dalam menyusun BPUPK. Oke? Artinya ikut dalam menyusun konstitusi. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat buku sejarah pelajaran Indonesia ketika peralihan menjadi Orde Baru itu masih ada. Ya. Yaitu Anda lihat di sini 2 orang ketua, 60 orang lalu peserta termasuk 4 orang golongan Cina, walaupun kata Tionghoa menjadi Cina, ya, dan golongan Arab. Sebetulnya 4 orang Tionghoa dan 1 dari orang Arab. Nah, di sini masih ada, cuma kata Tionghoa diganti dengan Cina. Lalu bagaimana dengan tahun berikutnya? Berikutnya lagi. Yang ada adalah 4 orang golongan Arab. Jadi bagaimana buku sejarah ini dimanipulasi untuk menghilangkan jejak-jejak Tionghoa. Jadi ini antara kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan, only God knows. Ini juga bagaimana ya, bahkan ya tahun 93 ya, ini juga sempat hilang, tidak ada. Dan terakhir yaitu sesudah reformasi masih juga 4 orang golongan Arab. Mana orang Tionghoanya? Tidak ada. Ini pun juga ya, jadi masih hilang juga sampai yang terakhir. Nah, lebih parahnya lagi adalah di buku sejarah lainnya, yaitu nasionalisme dan revolusi di Indonesia.
Ini ya dalam bahasa Inggris, Dr. Yap Chuan Beng representing the Chinese community. Tapi Anda tahu terjemahannya, ya Chinese community itu diterjemahkan menjadi komunis Cina. Jadi Dr. Yap Chuan Beng mewakili komunis Cina. Jadi bagaimana ya sejarah itu ya jadi bukan menjadi histori tapi historik, cerita orang yang berkuasa. Nah, inilah yang harus tidak boleh terjadi lagi. Kami para sejarawan ya ketika 2019 bulan Oktober kami ikut dalam International Conference tentang Chinese Indonesian di Melbourne, di Monash. Saya salah satu pembicaranya juga, dan saat itu keynote speaker-nya adalah Dr. Himar Farid yang merupakan Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan. Kami 65 orang sejarawan, antropologis, dan juga sosiolog itu semua membuat petisi kepada pemerintah untuk memperbaiki jejak sejarah supaya anak cucu kita tidak bias lagi belajar tentang sejarah. Nah, namun sayang sampai detik ini masih belum ada kedengarannya. Nah, jadi siapakah yang berhak mengatakan Indonesia tanah air beta? Karena ingat, kewarganegaraan itu belum tentu sama dengan kebangsaan. Saya mengatakan begitu. Anda lihat kemarin sepak bola kita, berapa pemain naturalisasi? Oke? Berapa jejak pemain sepak bola naturalisasi sebelum yang kemarin main di Doha? Mereka tidak tahu tentang cuma juru apal nyanyi Indonesia Raya, oke? Tapi attachment terhadap Indonesia, kalau Indonesia udah kalah, dia tinggalin lagi sama dia. Banyak yang sekarang menjadi pemain di Thailand, di Southeast Asia. Dulunya mereka adalah naturalisasi di Indonesia. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lahir di Indonesia, bahkan dia nggak pernah tahu pulang ke Tiongkok, ya ketika 60 tahun 59 60 ya orang-orang Tiongkok menjadi Hui Chiao. Mereka sampai detik ini di Tiongkok, kalau Anda ke Guangzhou ya, itu mereka masih menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya. Di dekat Guangzhou ada satu dusun, yaitu dusun Bali. Mereka ngomongnya Bali semua di situ. Karena ibunya orang Bali, bapaknya orang Tionghoa. Ketika mereka pulang ke sana, jadi mereka nggak bisa ngomong datang ke sana. Jadi bahasa Bali sampai sekarang masih ada. Dan mereka masih merayakan apa yang mereka ingat tentang Indonesia. Itulah arti kebangsaan, yaitu bagian dari satu bangsa. Kawan saya, Profesor Ariel Haryanto, sekarang sudah jadi adjunct profesor, sudah jadi pensiun, dia jadi sudah jadi pensiun profesor di Monash University. Dia pernah menulis di Kompas, identitas asli adalah fiksi. Saya setuju. Ini adalah teori yang saya lontarkan, yaitu teori papan catur. Kalau Anda mengatakan untuk menjadi Indonesia, oh saya asli orang Jawa, berarti ini nomor satu Anda taruh orang Jawa. Oke? Jadi orang Jawa ini hasil dari orang tuanya dua orang Jawa. Dua orang Jawa ini berasal dari kakek neneknya 4 orang Jawa. Dan buyutnya 8 orang Jawa dan seterusnya. Anda mau tahu kalau Anda kalikan 2 di papan catur ini, berapa angka yang Anda dapat ketika Anda sudah masuk ke 64 generasi? Ini tulisannya. Saya juga nggak bisa membacanya. Yaitu angkanya 922337203685478 bla bla bla. Jadi, nah, silakan Anda hitung sendiri. Saya kasih PR di rumah. Ya, kalau Anda mengatakan saya asli orang Jawa, silakan Anda cari leluhur Anda yang semuanya sampai ketemu. Pasti mungkin di sebagian sini dia ada kawin sama orang Sunda, di sini mungkin dia kawin sama orang apa. Kita nggak pernah tahu siapa yang punya data paling lengkap, kecuali satu, ilmu pengetahuan. Nah, ini chess teori saya. Kalau dari 1, 2, 4, 8, kalau 10 generasi Anda butuh 512 orang. Masih mungkin orang asli. Ya, 20 generasi, setengah juta orang masih mungkin. Oke, tapi kalau yang sukunya kecil, mungkin nggak ada setengah juta. Ya, nah, lalu kalau misalnya 30 generasi Anda dibutuhkan 1,5 miliar orang asli. Jadi jangan ngaku, oh saya asli. No, ada pasti ya dari manapun juga. Nah, ini sangat oke, Anda boleh foto ini di sini supaya Anda bisa tanya. Saya udah 30 generasi, berarti coba yang aslinya ada nggak? Pasti di inian yang keberapanya sudah kawin-mawin dengan suku atau bangsa lain. Dan ini yang pernah dilakukan oleh tim, ya, yaitu di mana di sini mungkin mudah-mudahan hari ini hadir, saya juga mengundang, yaitu Profesor Herawati. Beliau adalah ahli DNA kita, kawan saya. Ya, beliau ini sangat peduli dengan kebangsaan. Bagaimana ketika gonjang-ganjing siapa sih yang asli Indonesia? Beliau mengadakan sebuah tes DNA dari tokoh-tokoh. Ya, ini ada si Bambang Sujatmiko, lalu kemudian ada Grace Natalia yang dia bingung ketika dia
ternyata darah Afghanistannya lebih banyak daripada darah Chinese-nya. Setelah saya tadi buka Anda bagaimana yang namanya orang Hakka, dia kebetulan dari orang Hakka kalau nggak salah. Orang Hakka itu kan pelarian dari utara dan lari kemudian ke daerah Guizhou, yaitu dekat ke Yunan, lalu juga dekat ke China, ke daerah Hokkien, dan mereka kawin-mawin karena di situ orang Arab sudah ada. Nah, jadi nggak pernah tahu kalau leluhurnya punya memang darah orang dari Afghanistan atau orang Arab. Itu kalau Afghanistan masih Asia Tengah, ya. Nah, oke. Lalu ini, ya, penggunaan kata Tionghoa. Kalau tadi saya katakan kata Cina, begini. Sebetulnya dikotomi antara Cina dengan Tionghoa sudah selesai. Saya bukan sedang mengungkit-ungkit luka lama, tetapi seyogyanya tanggung jawab saya sebagai pemberi seminar untuk tentang kebangsaan, yaitu membuka wawasan Anda. Sebenarnya kata Tionghoa dan kata Cina itu bukan satu masalah. Kalau asal penggunaannya ini tidak memang berdasarkan masalah. Kenapa? Karena bayangkan, Tionghoa itu dianggap masalah di Indonesia. Yaitu bagaimana dibuat namanya badan masalah Cina lah apa semua. Loh, kenapa orang Tionghoa dijadikan masalah? Yang membuat masalah lah yang sebetulnya bermasalah. Jadi kata Cina dengan kata Tionghoa itu sebetulnya lahir. Jadi semula orang-orang di Indonesia mengatakan Tionghoa, dan kata Cina pun tidak menjadi satu ketersinggungan. Kalau boleh saya lontarkan pada Anda, pernahkah Anda mendengar kalau Cina dengan Tionghoa itu sama? Dasar Tionghoa lu. Tapi yang Anda dengar adalah dasar Cina lu. Jadi yang kami permasalahkan adalah bukan katanya. Toh pecinan, kue Cina, ya, oke. Nah, pacar Cina, tapi Cina dengan intonasi yang ditekan, lalu dengan kebencian. Jadi yang kami permasalahkan adalah penekannya, jadi konotasinya untuk menghina. Kenapa kata itu bisa berada? Yaitu ketika, nah ini dia, SBY ketika tahun 2014 sebelum dia lengser, yaitu mengeluarkan sebuah impres, ya, jadi Kepres nomor 12 yang mencabut surat edaran Presidium Kabinet Ampera, ya, tahun 1967 tanggal 28 Juni, yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah Tionghoa Tiongkok dengan istilah Cina, telah menimbulkan dampak psikologis diskriminatif dan degradasi sosial yang dialami bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Jadi secara sah Presiden Republik Indonesia ini mengakui bahwa itu memang lahir dengan satu kesengajaan untuk ngebully. Nah, lalu kemudian apa pertimbangannya? Bahwa pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas, atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai prinsip perlindungan hak asasi manusia. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Jadi secara hukum pemerintah mengakui bahwa ini tidak boleh. Lalu kemudian bahwa ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ditetapkan, para perumus Undang-Undang Dasar tidak menggunakan sebutan kata Cina, melainkan penggunaan frasa peranakan Tionghoa. Jadi inilah, ya, bahwa orang Tionghoa itu dibilangnya peranakan Tionghoa. Padahal kalau kata peranakan secara historis itu mengalami evolusi. Kata peranakan dulu semula adalah orang-orang Tionghoa yang sudah menjadi Jawa, yang sudah melebur. Lalu kemudian peranakan itu kemudian adalah yang kawin-mawin atau yang beragama Islam. Tapi sekarang sudah berubah lagi, yaitu bahwa peranakan adalah yang lahir di luar Tiongkok. Jadi kami adalah peranakan. Makanya kami bangga mengatakan kami peranakan Tionghoa, ya, karena memang kami nggak mengatakan kalau bilang I'm Chinese, itu orang mengatakan, oh dari Tiongkok. No, leluhur kami dari Tiongkok, kami adalah orang Indonesia. Karena kata peranakan Tionghoa hanya dimiliki di Indonesia. Jadi itu salah satunya ciri khas kita, kata Tionghoa hanya dipakai di Indonesia. Nah, jadi di sini melainkan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara. Jadi secara resmi di konstitusi kita bukan Cina, tapi peranakan Tionghoa. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminatif ras etnis. Jadi ini juga melanggar hukum, ya, bahwa penggunaan kata itu adalah diskriminasi. Maka oleh karenanya, ya, berdasarkan ini memutuskan untuk dicabut. Dengan berlakunya keputusan Presiden ini, maka dalam segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah, penggunaan istilah orang atau komunitas Cina atau Cina diubah menjadi komunitas Tionghoa.
Jadi kalau kita sekarang bicara Cina, itu adalah merefer pada Tiongkok sekarang. Oke, kami adalah orang Tionghoa. Kalau orang Cina itu yang datang dari Tiongkok. Nah, ini yang saya mau konklusi saya. Inilah manusia. Manusia maupun budaya tidak ada yang punya single DNA. Kalau Anda mengatakan saya Sumatera asli, ini ada yang namanya garis gradasi, ya. Kalau Sumatera makin dari utara ke selatan itu budayanya pun makin beda, ya. Lalu kemudian campuran-campuran masa orang Indonesia, apa yang Anda sebut kalau orang Sumatera kawin sama orang Ambon? Bagaimana kalau orang Sumatera kawin dengan orang Tionghoa, orang Sumatera kawin dengan orang Dayak atau orang Sulawesi, ya, atau orang Jawa? Inilah kebangsaan, inilah kebinekaan kita, yaitu bangsa Indonesia. Ya, lalu jadi kita harus keluar dari pikiran picik sikap primordial. Kata pribumi itu harus kita reduksi. Kata pribumi itu tidak berarti asli, kita reduksi. Tapi pribumi artinya adalah bermakna penduduk setempat. Jadi bukan asli. Jadi kalau kata asli itu adalah orang yang berpendidikan. Ya, karena ini bisa adalah sumber integrasi bangsa, karena tidak ada satupun ras yang murni. Yang lebih parah, ini adalah sebuah note dari saya sebagai pegiat kebudayaan dan kebangsaan. Karena ibu kota kita akan pindah ke Kalimantan. Ketika ibu kota ada di Kalimantan, maka orang yang datang di orang Batavia, orang Jakarta yang mengatakan, gua orang asli nih, gua orang Betawi, ini milik gua, lu keluar lu sana. Anda sampai dan menggunakan teori itu ketika Anda ada di IKN di sana, Anda sudah bukan pribumi. Anda adalah pendatang. Jadi inilah pentingnya bagaimana wawasan kebangsaan kita, ya, harus kita betul-betul buka secara sesadar-sadarnya bahwa tidak lagi terjebak dengan kata pribumi. Jadi kalau ada ini kita menjelang pilkada, ada yang caleg atau calon apapun yang mengatakan saya pilihlah pribumi, itu adalah orang yang anti Indonesia, ya. Jadi kalau dia membawa primadonnya seperti begitu, itu adalah orang-orang yang tidak berbangsa, karena bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ya, ini yang terakhir dari saya, ya, janganlah kata pribumi digunakan untuk sebagai, jadi sebetulnya adalah mental pecundang. Kalau kita kalah, mentang-mentang gua ini lu tuh orang Cina tuh yang menguasai ekonomi. Nah, itu kesalahan kita sendiri. Kenapa orang Tionghoa tidak terserap berbagai ini? Makanya itu penting membuat mawas diri, termasuk orang Tionghoa sendiri. Janganlah Anda a priori bahwa percumalah kita gini-gini, kita tetap dianggap orang asing. No, kita punya hak mengadakan Indonesia tanah air beta. Kepres tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie secara resmi menghapus dan melarang aparat menggunakan kata pribumi dan non pribumi. Ya, nah ini saya sendiri berkata begitu. Kalau ada dari teman atau teman-teman yang mengatakan saya asli, saya dengan senang hati mengundang dan saya akan berikan kit DNA-nya. Ini DNA saya. Oke, Anda lihat DNA saya 22% yaitu Northern China, 3% Korea, dan 75% Southern China dengan spektrumnya. Saya punya darah Sumatera, saya punya darah Jawa, Kalimantan, Melayu, ya, dan Vietnam, you mentioned it, ini semuanya. Jadi itu yang ada di dalam darah saya. Jadi kalau saya mengaku saya 100% orang Cina, termasuk juga orang Tionghoa, saya Toto, saya asli, silakan periksa darah Anda. Kalau kita percaya pada Tuhan, justru Tuhan melahirkan kita, seperti juga kawan kita yang beragama Islam mengatakan, kita dilahirkan untuk berbeda, dan kita saling menghormati. Itulah indahnya Indonesia. Terima kasih. Harapan saya, matahari pagi di ufuk timur tetap menyambut sang saka merah putih. Kalau tidak, Indonesia tidak akan ada 100 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udaya untuk paparan yang sungguh membuka mata hati, mata batin, juga sekaligus membuka wawasan kita yang seluas-luasnya. Saya akan langsung aja karena waktu sudah sedikit lewat. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak Udaya? Ada sedikit pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dari saya kalau saya Game. ya, oke. Terima kasih. Jadi saya usahakan berbagi, saya tidak mau pretensius apa yang saya katakan, ya. Mohon maaf, jadi jangan ada yang merasa saya sedang memojokkan sesuatu atau tidak, ya. Jadi tujuan saya mengatakan jadilah orang Indonesia dengan kepribadian. Jadilah orang Indonesia mengatakan apapun suku saya 100% Indonesia. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nuryani Subarjo. Mudah-mudahan benar yang saya bilangnya ya.
Pak Udaya, saya mengajar di Pasuruan, begitu banyak peninggalan budaya Cina, bahkan semua dari keluarga Han, termasuk Masjid Cheng Ho yang ada di Pandaan Pasuruan. Mungkinkah juga ada benang merah seperti yang Bapak paparkan tadi? Oke, saya langsung jawab. Ya, kalau tadi saya paparkan ini ada pertanyaan juga sekalian di sini ya dari Ibu Elda ya Ya, apa di sini ya. Jadi saya lihat di sini yang dari Pak Suruwan tadi ya, oke, itu berhubungan dengan Cheng Ho. Lalu kemudian ini Ibu Retno ya menambahkan, oke, nah ini Ibu Retno dari arkeologi ini ya. ya, Betul, itulah yang saya katakan tadi ya, bahwa kontak antara Chuanzhou yaitu dari Ming Dynasty ya akhir jadi permulaan Tang Dynasty ya dengan tanah Jawa. Nah, kalau saya mengatakan kontak, apakah tidak mungkin ada orang dari Jawa juga berangkat ke sana? Ingat ya, kalau yang namanya perahu ya warawiri, kalau dia wara, dia wiri, mungkin ada yang dia bawa ke sana. Contoh yang saya bisa berikan adalah begini. Tahun 2005, saya pernah research di St. James Park, St. James Park di London. Kenapa saya research di sana? Di kota London, di St. James Park, dekat Buckingham Palace. Saya cari jejak. Jejak yaitu kuburannya yang pengikutnya dari Kesultanan Banten. Karena di Banten ada dua putra Pangeran Sultan Banten, ya, yaitu mendapat gelar Sir, Sir Abdul dan Sir Ahmed, ya. Jadi tahun 1670-an. Dan mereka di 2003 di Sungai Thames ya Thames River diketemukan satu ikat itu koin Banten. Nah, rupanya ada kunjungan diundang ya. Jadi pangeran dari Banten diundang oleh kerajaan Inggris, mereka naik kapal sampai di sana, ternyata dua pengikutnya meninggal dunia dan ditanam di kuburnya di St. James Park. Mungkin karena orang Islam, mereka tidak ada pusaranya ya dan hilang. Makanya itu salah satu yang saya katakan bahwa terjadinya kontak ini ya secara kultural maka akan ada take and give. Saya nggak mengatakan siapa niru siapa, tetapi mana bukti yang lebih banyak. Oke, terima kasih Bu Retno ya. Nah, tadi yang Pasuruan tentang Masjid Cheng Ho. Kalau Masjid Cheng Ho yang setahu saya ini yang sekarang sedang banyak ramai dibangun itu adalah inisiatif yaitu setelah Tiongkok sendiri semula meremehkan tentang hubungan ini. Jujur. Jadi kalau saya tadi bicara era Cheng Ho, di Ming Dynasty sesudah pelayaran Cheng Ho yang 28 tahun 7 kali muhibah, itu kemudian pada kaisar-kaisar berikutnya Tiongkok menutup semua, menghentikan pelayaran-pelayarannya dan detach sampai Qing Dynasty baru ada kontak lagi. Jadi kita tahu bahwa Tiongkok itu ya eranya beberapa dinasti-dinasti, jadi ada zaman keemasannya lalu ada zaman keterpurukannya. Nah, yang terakhir ini juga secara politis dan kultural, saya melihatnya secara positif, bukan politis mau dagang ya, bahwa Tiongkok mengakui dan mereka mau merangkul dunia. Dan ternyata jejak Cheng Ho ini ya itu sangat clear sekali. Jadi sangat jelas sekali dan di tempat-tempat maka itulah kenapa kalau di sini di Jawa Timur ya Pasuruan ya di mana memang pendaratan pertamanya kan di Gresik ya dan jalan kaki lalu naik mulai Sungai Berantas ke Majapahit. Nah, jadi kontak-kontak dengan Cheng Ho itu memang sudah ada sehingga kalau dibangun Masjid Cheng Ho termasuk yang di Palembang ada Masjid Cheng Ho tapi itu baru juga ya. Yaitu untuk mengingat hubungan. Jadi kalau dibilang itu sudah lama, saya nggak yakin itu sudah lama. Karena itu adalah dengan inisiatif bahwa Tiongkok mengakui bahwa hubungan dengan Nanyang sudah terbentuk dan sangat kuat terbentuk dari pelayaran Cheng Ho. Oke, itu saya menjawab beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, ada pertanyaan berikut langsung dari Pak Agus sebagai Ketua PT di sini ya. Perihal Bong Pai. Beliau bertanya sebenarnya apa itu Bong Pai. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bong Pai yang tidak terawat dan rusak harus diperlakukan oleh kita yang masih hidup. Bong Pai bercerita atau menggambarkan situasi pada masanya. Di luar Ini masalah Bong Pai, saya ingin sedikit menyinggung tentang karakter building sebuah bangsa yang sangat penting untuk kelangsungan suatu negara yang tidak bisa dibangun dalam 1-2 generasi. Ini tercermin pada budaya. Pembangunan karakter di Cina sejak zaman dulu, melalui banyak cara diantaranya sastra.
Bagaimana relasi hal-hal ini dengan bangsa kita? Apakah ada yang bisa kita ambil untuk kemajuan kita semua dan membangun kebangsaan, building karakter Indonesia yang kuat? Itu pertanyaannya, Pak Udaya. Oke, saya sebenarnya ini rekan saya Ibu Retno ini yang dari BRIM ya. Oke, Bu Retno, terima kasih nih. Nah ini nanti tolong teman-teman baca di sini Pak Udaya izin menambahkan dalam sumber berita China, orang Jawa sudah datang ke Kekaisaran China ya abad 6 Masehi, yaitu tadi Tang Dynasty, ya, permulaan untuk berdagang di Sumatera, Kerinci. Nah itu tadi yang saya katakan, kenapa tadi saya mengatakan Minang dengan Minan. Ya, bagaimana bentuk rumah-rumah secara arsitektur. Saya sekarang sedang menekuni tentang arsitektur ya, rumah-rumah yang ada di Cuanco yaitu dengan ekor waletnya ya. Nah, ini penemuan arkeologi. Terima kasih Bu Retno menguatkan teori ya. Di Sumatera Kerinci ditemukan guci dari masa dinasti Han Dynasty lagi, yaitu yang jauh sebelum Masehi, berapa abad sebelum Masehi ya. Nah, jadi unsur-unsur budaya Tionghoa justru muncul pada nisan-nisan Makam Wali Songo dan tadi yang sudah saya sebarkan ya dari masa Kesultanan Palembang menemukan ragam hias kupu-kupu, burung hong, kendi, swastika, gulungan kertas dan sebagainya. Jadi ini teman-teman dari arkeologi. Tadi saya katakan bahwa saya banyak belajar ya. Oke, Bu Retno terima kasih sekali. Ini kawan saya ya. Jadi Bu Retno ini ya dari arkeologi banyak. Jadi kita ini menjawab juga tadi bagaimana menanamkan keindonesiaan. Karena begini ya, bangsa kita adalah bangsa yang sangat verbal. Jadi bangsa yang, maaf kalau saya katakan, tidak suka membaca. Jadi akibatnya adalah kita lebih suka mendengar kata orang. Dan Indonesia sebetulnya mendapat rekor di dunia, bangsa paling kepo. Coba Anda lihat, ya, berapa banyak hoax yang kita terima. Termasuk orang-orang Tionghoa yang sok atau mungkin punya dendam, yang merasa tersakiti, lalu kemudian melontarkan, saya juga tidak suka. Karena untuk ini kita harus, dan posisi saya ada di tengah. Saya juga memerangi ada orang Tionghoa yang terlalu overclaiming, tapi sebaliknya saya melindungi orang-orang Tionghoa yang memang orang baik. Karena kita percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, manusia itu tidak semuanya sama. Ya, dan kita nggak boleh memperlakukan orang secara homogen. Kita itu heterogen. Oke, nah, jadi kalau tadi ya bagaimana menghindari adalah bahwa semua orang harus tahu Indonesia ini adalah negara bangsa. Oke, ya. Jadi coba kemarin baru aja kejadian lagi kalau soal agama, bagaimana saudara-saudara kita yang beragama Katolik menerapkan doa Rosario, misalnya lalu kemudian digeruduk. Nah, teman-teman yang Muslim juga nggak setuju kok. Dan justru yang menjelek-jelekan ini adalah orang-orang yang membawa nama agama. Padahal dia belum tentu beragama. Ingat ya, beragama belum tentu bertuhan. Nah, kalau cuma agama KTP. Jadi orang-orang ini yang justru ya bagaimana agama yang sangat itulah satu kelemahannya adalah bangsa kita gampang diadu domba. Ya, dan ini adalah bagaimana kita belajar tentang kebangsaan. Lalu di sini etnis Tionghoa dibantai, diperkosa pada peristiwa kerusuhan Mei 98. Yes, saya setuju. Itu tidak boleh terulang lagi. Itu adalah satu kebiadaban yang tidak bisa ditolerir. Nah, kalau kemarin saya membuat puisi ketika Ibu Meli Getan meninggal, saya membuat elegi ya, yang saya mengatakan adalah paling tidak ya, dalam puisi saya katakan bahwa orang Tionghoa. Jadi walaupun kita masih didiskriminasikan, lebih baik kita jadi pertanyaan adalah apakah ketionghoan kita itu mengurangi kebangsaan kita? Lebih baik kita mengatakan Tionghoa daripada kita mengaku asli tanpa kontribusi. Nah, inilah arti kebangsaan. Jadi Anda agama apapun, suku apapun, kalau Anda menjadi saya mendirikan Pertiwi di Perth di Australia. Saudara-saudara teman-teman kami itu banyak yang udah jadi warga negara Australia. 17 Agustus kita nyanyikan lagu Indonesia. Nggak ada yang nyuruh. Kita kemarin acara halal bihalal di antara teman-teman Tionghoa. Ada satu atau dua yang agamanya Islam. Kita rayakan sama-sama. Itulah keindonesiaan. Jadi Indonesia itu tidak satu warna. Ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi. Ya. Nah, jadi petisi siapa yang penting Aniska waktu itu. Nah, jadi inilah kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak mau jawab ya. Kadang-kadang pertanyaannya Anda nggak ikutin mulanya lalu Anda tanya lagi di belakang ya.
ya. Karena saya sudah jabarkan dari pertama di atas bagaimana pengaruhnya Cuanco itu, yaitu daerah Hokkien, ya, yang keluarnya karena adanya hubungan agama Islamnya, termasuk juga Gus Dur kan keturunan dari kalau Gus Dur itu orang Tionghoa dari Magetan, Tan Chin Han leluhurnya. Oke, nah dia kan dari Cuanco. Jadi saya tadi garis bawahi itu ada hubungan dengan pendaratan Cengho yang secara masif 7 kali datang ya. Nah, oke, jadi Saya boleh bacakan? Saya udah ketemu Pak Udaya. silakan. Oke. Elegi musim semi untuk Tante Meli Tan Giok Lan. Matahari pagi baru memancarkan kehangatannya di penghujung bulan April untuk menghantarkan gugurnya bunga terindah di musim semi. Orang tuamu memberi nama Giok Lan. Tentunya sesuai makna dan harapan. Lan panggilanmu yang menjadi simbol bunga musim semi bagi kami orang Tionghoa. Namamu mengandung 3 arti yang luar biasa. Orchid, elegan, graceful. Pelengkap kata giok yang berarti murni dan indah. Lengkaplah namamu sesuai harapan bunda yang mengandungmu dan ayah yang menawingmu. Bunga anggrek menyambut musim semi indah, elegan, harum semerbak. Paripurna sudah hidupmu. Tante Meli, begitulah kami memanggilmu. Selayaknya juga kami menghormatimu sebagai guru, pembimbing, dan oase ilmu pengetahuan dan idealisme bagi kita yang memperjuangkan kesetaraan, baik gender maupun kebangsaan. Karena bagi kita, Indonesia, tanah air beta. Runtuhnya kelopak bunga anggrek di ujung musim semi mengiringi gugurnya wanita Indonesia yang tangguh, meninggalkan semerbak keharuman dan harapan bagi kami untuk melanjutkan cita-citamu. Bahwa kita lahir di bumi pertiwi yang hanya mengenal satu warna. Darah kita semua merah, walau kita beragam suku. Dan kita Tionghoa bisa lebih Indonesia daripada yang cuma mengaku asli tanpa kontribusi. Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami iringi kepergian Tante Meli dengan kedua tangan kami rapatkan dan badan kami bungkukkan sambil berucap lirih. Selamat jalan Tante Meli. Keharibaan bumi pertiwi sebagai bukti bahwa peranakan Tionghoa juga turut mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Dibuat Ya, tanggal 3 Mei 2024. itu ketika Ibu Meli Tan, seorang sosiolog Indonesia pertama yang mendapat gelar doktor, dan beliau juga yang memperjuangkan tentang bagaimana ketika pemerkosaan tahun 98 wanita-wanita Tionghoa ya diperkosa di Jakarta, dan beliau dengan teman-teman ya itu mendirikan yang namanya adalah yaitu kelompok perlindungan terhadap wanita, Komisi Perlindungan Terhadap Wanita, dan beliau Ibu Meli dengan teman-temannya yang berani yang menyuarakan pada saat itu presidennya Habibie untuk bahwa pemerintah harus mengakui terjadi sebuah tindakan ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pernyataan maaf ya dari pemerintah terhadap komunitas Tionghoa, dan itu tahun 98. Jadi dan Ibu Meli dia sendiri tidak mau dia dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, dia mintanya dikremasi. Jadi akhirnya diambil win-win, beliau dikremasi. Lalu kemudian sebagian abunya ditabur, sebagian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai wanita Tionghoa pertama ya yang mendapat satu penghormatan. Jadi saya katakan kembali lagi, sistem negara kalau kita pertahankan konstitusi, ya ini juga gunjang-ganjing tentang bagaimana merubah konstitusi. Itu bahayanya merubah konstitusi. Karena konstitusi adalah aturan main kesepakatan kita bersama. Satu kali dirubah, maka lain kali bisa dirubah lagi. Jadi ini adalah napas ya dari kebangsaan kita. Oke, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Pak Udaya dari Ibu Nur Laila Sukaina yang tadi mengangkat tangan. Dari Mataram beliau. Selamat siang, dari pemaparan materi kita melihat banyak sekali pengaruh Tiongkok di Indonesia seperti kuliner, seni bangunan, istilah dalam konteks bahasa Indonesia, dan lain. Saya mau bertanya sebaliknya, adakah pengaruh budaya Nusantara di daerah Tiongkok? Selain ada beberapa kesamaan pakaian di suku-suku tertentu di Cina,
Padahal kita tahu interaksi antara orang Nusantara dengan Tiongkok sudah ada selain hubungan dagang, juga hubungan diplomasi sejak dahulu sudah ada sejak zaman kerajaan. Pertanyaan kedua, dilihat dari peta yang Bapak Udaya paparkan, bangsa Hokkien lebih banyak, mungkin suku ya di sini, lebih banyak tersebar di Nusantara dibanding suku atau marga lain. Mengapa demikian? Oke, mungkin Ibu masuknya telat ya. Karena saya tadi mulanya, makanya itu pentingnya saya itu sebagai guru, saya 42 tahun saya mengajar, ya gurunya bukan guru ini ya, jadi guru anak-anak TK sampai SD segala, saya tahu bahwa curiosity orang itu banyak. Tetapi memang saya usahakan untuk secara komprehensif, jadi saya mulai buka dan sebetulnya udah terjawab dari penjelasan saya. Kenapa tadi? Karena yaitu Hokkien adalah tempat di mana ada sebuah pelabuhan yang namanya Chuanzhou yang sejak Tang Dynasty sudah punya konteks dengan Nusantara. Oke, ya. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi Chuanzhou itu adanya di daerah Hokkien. Oleh karena itu tadi penyebaran bahasanya. Oke. Nah, kalau kenapa orang Hakka yang terakhir? Dan karena orang Hakka itu semula ada di atas, dia turun ke bawah dan dia tinggal tadi yang rumahnya tulo bulat-bulat itu, ya. Nah, itu mereka lalu kemudian karena perang suku, oke, perang suku yaitu ketika pertengahan abad 19 ada yang namanya Taiping Rebellion, yaitu pemberontakan Taiping, ya, di mana orang-orang Hakka ini memeluk agama Kristen, tokoh-tokohnya, dan mereka itu memerangi Qing Dynasty, dan akhirnya mereka perang saudara dengan yang dinamakan adalah yaitu suku Punti. Punti adalah Penti. Penti adalah suku setempat. Ya, bisa juga orang Cantonese atau orang Hokkien, ya. Nah, sehingga orang Ke ini kebetulan pada saat itu pertengahan abad 19 1850-an itu sudah terjadi di seluruh dunia, itu ada gold rush. Ya, bagaimana di California, di Australia yaitu Ballarat, ya, di Bendigo, ya, lalu di Kalgoorlie di Western Australia, itu tempat. Nah, itu semua diperlukan kuli-kuli, ya, tenaga-tenaga penambang. Maka orang-orang Hakka itulah keluar mereka. Makanya Bangka, Belitung itu penuh dengan orang Hakka, ya, karena di sana tambang timah, ya. Lalu kemudian Kalimantan juga, ya, sebagian, ya, Kalimantan Barat. Nah, kalau tadi Hokkien, karena orang Hokkien itu adalah pedagang, ya, dan Hokkien pun masih ada subsukunya. Oke, saya jawab juga sekalian. Fuzhou itu orang Hokcia, ya. Oke, jadi ada orang Hokcia, lalu kemudian ada orang Hinghua, ya. Oke, nah kalau Anda kebetulan orang Tionghoa itu bisa malah tahu bisnis-bisnisnya. Orang Hokcia itu di perbankan, ya, oke, ya, itu banyak orang Hokcia di tekstil. Lalu kemudian orang Hinghua itu bandar becak itu, ya, di teknik-teknik orang Hinghua, ya. Lalu kemudian ada orang ke bawah lagi, ya, yaitu orang Hokkien. Nah, Hokkien ini perdagangan. Lalu kenapa tadi penyebarannya juga sampai ke Irian? Kalau Anda tahu pulau Sorong, di atas Sorong itu ada sebuah pulau, ya, oke. Nah, Anda lihat di pulau itu namanya Pulau Dom, ya. Itu ada kuburan semua orang Hokkien, oke. Bahkan ada peranakan di Papua, ada peranakan dibilangnya adalah orang Perancis, yaitu peranakan Cina Serui, ya, termasuk Yoris itu dia marganya Tang sebetulnya, ya. Nah, jadi itu adalah konteksnya, yaitu ketika banyaknya datang ke arah bagian timur pengaruh Hokkien, yaitu ketika spice trading. Oke. Nah, saya sekalian bongkar lagi. Spice trading yaitu di mana rempah-rempah itu, ya, pala, oke, cengkeh itu, Ambon itu merupakan daya tariknya. Dan ada satu yang menjadi bunganya orang-orang peranakan Tionghoa, yaitu bunga teleng. Bapak dan Ibu tahu bunga teleng? Bunga teleng itu yang warnanya biru, ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat nama aslinya, yaitu nama latinnya adalah Clitoria ternatea. Clitoria mungkin ibu-ibu tahu, ya, apa bentuknya mirip. Nah, ternatea karena dia endemik dari Ternate. Dan itu disebarkan oleh orang-orang Hokkien. Kalau Anda ke Singapura ada bacang warnanya ungu, ya. Anda ke Thailand, ya, itu kue-kue warnanya ungu. Nah, itu semuanya menggunakan bunga telang itu.
ya. Dan di Jawa di apa di satu ini eh, saya lupa namanya ya. Oke, anyway, ada satu candi ya, eh, abad 12 itu bunga itu dipakai untuk persembahan. Ya, oke. Jadi orang Hokkien, karena orang Hokkien itu berdagang, ya tadi saya katakan, dan mereka juga pelaut. Ingat, kalau orang pelaut, dia tidak sengaja mau mau keluar mau pindah ke negara lain, tapi dia hanyut terbawa air. Makanya itulah kenapa yang ada keliling dunia itu di seluruh dunia itu ada orang orang Prancis, orang Inggris, orang Portugis, tapi nggak ada orang Swiss. Karena Swiss adanya di tengah benua, di gunung. Hanya orang-orang dekat pantai yang bisa kemana-mana. Kalau pertanyaannya kenapa tidak ada orang pengaruh Jawa di Tiongkok? Nah, Ibu yang tadi bertanya ini, Ibu tolong saya Bu, Ibu yang bagian ke sana carinya Bu. Ya, oke. Jadi kalau saya semua mungkin sampai saya mati pun belum ketemu. Nah, jadi Ibu, tapi kalau sekedar bahasa-bahasanya ada. Misalnya orang Hokkien mengatakan lau pasa, ya. Pasa itu dari bahasa Indonesia pasar. Ya, itu diadopsi menjadi bahasa Hokkien, ya. Nah, selebihnya tolong Ibu ya. Jadi terima kasih. Ya, jadi nanti saya mau belajar dengan Ibu bagaimana pengaruh. Dan saya yakin ada pengaruhnya. Mungkin tidak banyak. Karena kita juga berefleksi juga. Apakah pada abad itu orang Indonesia, maksudnya orang di Nusantara sudah mempunyai sebuah, nah ini mungkin pentingnya adalah peradaban. Apakah kita sudah penuh dengan peradaban-peradaban yang bisa diadopsi oleh bangsa lain? Oke. Di Tiongkok salah satunya adalah karena dia menemukan kertas, menciptakan tulis-menulis, ya, lalu menemukan bahkan bom, mercon, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, sedangkan dari buku catatannya Cheng Ho, yaitu Ma Huan punya sekretarisnya 1421 dia jadi sekretaris tulisin. Ketika dia datang ke Jawa, orang-orang Jawa itu masih berbalut dengan kain, bertelanjang dada dan bawa keris. Ya, nah, jadi nggak mungkin kita bilang, oh ada pengaruh sepatu dari Jawa ke sana. Nggak, tapi mungkin keris, bisa saja. Nah, oleh karena itu ya, kelebihan-kelebihan satu tempat itu harus kita gali juga. Oke, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Eh, kita sudah lumayan jauh melewati waktu ya Pak Udaya. Untuk menutup acara ini, eh, mungkin saya minta konklusi terakhir. Saya tadi Pak Udaya sudah menyebutkan satu konklusi ya. Tapi dari keseluruhan acara ini, dari keseluruhan presentasi yang ada, apakah bisa dibuat satu konklusi yang untuk kita terakhir sebagai penutup acara ini Pak Udaya? Ya, konklusi dari saya. Jadi jadi pesan dari saya, konklusi dari saya adalah bahwa kita harus, jadi tadi yang saya mungkin berulang-ulang saya katakan, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Karena hanya orang-orang yang inferior lah yang akan menyalahkan. Ini sih gara-gara dia. Jadi kalau dibilang itu adalah ya karakter orang the loser. Kalau dia gagal, dia menyalahkan. Kita belajar dari cerita-cerita bagaimana ya kita belajar dari pepatah kuno Indonesia, buruk rupa cermin dibelah. Jadi kita yang gagal, tapi kok kita salahkan orang. Nah, kita harus punya percaya diri. Oke, satu yang mungkin terakhir. Betapa kita itu sering dikotak-kotakan, betapa kita itu dikerdilkan. Jadi apa yang terjadi, saya sebagai pendidik mengatakan, yang harus kita perangi adalah pembodohan, bukan kebodohan. Kenapa? Coba Bapak dan Ibu pikirkan betapa paradoksnya. Saya tinggal di Australia. East Australia ini mengimpor tenaga kerja dari dunia, dari mana? Kalau Bapak dengan Ibu punya skill, ya, oke, itu di sini dibayar gajinya gede. Makanya lucu kan, orang dari Timur Tengah perang, mereka benci sama Barat, tapi mereka cita-cita mau terdampar ke Australia karena hidupnya mewah katanya. Tapi biaya hidup juga mahal. Nah, lalu kita mempermasalahkan kalau ada orang asing kerja di negara kita. Anda tahu, jutaan orang Indonesia kerja di Hong Kong, di Taiwan, di Tiongkok. Tapi kalau ada orang Tiongkok 10.000 aja, udah ramai itu semuanya. Tuh, kita dijajah sama orang Cina. Itulah pembodohan. Oke? Padahal, kalau Anda jalan ke di Singapura, oke, ya di Orchard Road setiap hari Minggu, berderet tuh kayak burung orang-orang Indonesia. Atau Anda di Hong Kong, ya di Victoria,
Ya, itu orang Indonesia, tidak ada yang peduli. Nah, disitulah kebanggaan kita jadi Indonesia harus kita tanamkan. Kalau kita mau ekspor keluar, jadilah. Kalau Anda yang mau keluar negeri, jangan Anda jadi TKW dan TKI, tapi jadilah Anda ekspatriat. Ya, itulah pentingnya pendidikan. Ya, nah, bagaimana kita lihat dagelan-dagelan dalam pemilu kita di sini? Nah, ini kalau udah ngomong begitu ya, inilah pembodohan-pembodohan. Jadi pesan dari saya adalah Indonesia hanya bisa abadi bila kita merayakan perbedaan, tapi tidak memaksakan menyatukan dengan melebur. No, integrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga konklusi terakhir dari Pak Udaya bisa menjawab beberapa pertanyaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya Ineke Manaseh dan Pak Udaya Halim, juga ada Bapak Bambang dan Pak Agus selaku penyelenggara webinar pada siang hari ini, mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada karya kami, karsa kami yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami minta dimaafkan. Dengan ini kami tutup acara ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami mohon diri untuk ini dan sampai ketemu di acara webinar berikutnya.